Banyak penggemar awal BTS sangat menyadari kesulitan dan ejekan yang dialami grup ini ketika mereka pertama kali melakukan debut. Dan mari kita lihat kembali perjalanan mereka, dimulai dari cara tiap member berakhir di Big Hit. Yang pertama RM. Kim Namjoon alias RM jatuh cinta dengan rap sejak mendengar Fly Epic High untuk pertama kalinya ketika dia duduk di kelas 6. Dia mulai nge-rap sendiri dan dia mulai karir sebagai rapper underground dengan nama Raj Randa pada tahun 2007 ketika dia masih di sekolah menengah. RM memutuskan untuk bergabung dengan kru rap yang disebut Denam Hyuk yang terdiri dari beberapa rapper underground papan atas. Anggota termasuk Iron, finalis dari Show Me The Money 3, Supreme Boy, produser Big Hit Entertainment, dan Kido dari Top Dog. Seiring berkembangnya keterampilannya sebagai rapper, RM menjadi lebih aktif di kancah underground. Dia merilis lebih banyak lagu dan berkolaborasi dengan artis underground lainnya seperti Ziaiko Blogby yang menggunakan Naxeo saat itu. Dengan reputasinya yang berkembang, RM diundang untuk mengikuti audisi untuk agensi hip hop underground. Disinilah dia bertemu dengan Untouchable Sleepy yang menjadi juri di audisi. Sleepy sangat terkesan dengan keterampilan rap RM. Dia menyimpan nomor teleponnya dan memberikannya kepada produser Bang Si-hyuk. Melalui perkenalan tersebut, RM akhirnya mengikuti audisi untuk Big Hit Entertainment dan menjadi anggota pertama yang bergabung dengan BTS pada 2010. 2. Suga. Berasal dari Daegu, Korea, Min Yoongi alias Suga aktif di kancah hip hop underground sebagai produser dan rapper. Dengan nama Gloss, dia mulai tampil di sekolah menengah dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Bukan hanya rapnya yang menarik perhatian, Suga mulai memantapkan dirinya sebagai produser, mengubah beat dan artis lokal di kampung halamannya di Daegu, terutama untuk grup bernama D-Town. Semakin banyak orang memperhatikan keahliannya dan dia bahkan menghasilkan track untuk nama-nama underground yang lebih besar. Salah satu lagunya yang lebih sukses adalah lagu yang dia produksi untuk Revlon berjudul Who Am I. Ingin membawa musiknya ke level berikutnya, Suga memutuskan untuk mengikuti audisi untuk Big Hit Entertainment. Dia telah melihat selebaran yang mempromosikan kompetisi atau audisi rap yang disebut Hit It dan merasa itu cocok untuknya. Meski tidak memenangkan kompetisi, Suga akhirnya mendapatkan juara 2 dan bergabung dengan Big Hit Entertainment sebagai produser atau trainee. Meskipun laporan menunjukkan bahwa Suga hanya ingin menjadi produser, dia yakin untuk bergabung dengan BTS pada tahun 2010. Sampai hari ini, Suga bercanda bahwa Bang Si-hyuk menipunya untuk bergabung dengan grup. Saat masih menjadi trainee, Suga adalah salah satu dari 4 anggota BTS bersama Jimin, Jungkook, dan J-Hope yang sering terlihat menari untuk penampilan langsung glamorous, serta untuk penampilan panggung artis hologram. Dia juga menjadi cameo singkat di video musik Andawan Jokon. 3. J-Hope. Sebelum debut bersama BTS, Jung Ho Sok alias J-Hope adalah seorang penari. Dia selalu suka menari dan dia bahkan bergabung dengan kru tari yang disebut Neuron di kampung halamannya di Gwangju, Korea. Karena kecintaannya pada menari, J-Hope mengikuti audisi untuk JYP Entertainment. Meskipun dia melewati beberapa putaran pertama, dia akhirnya dikeluarkan dari audisi JYP. J-Hope memutuskan untuk mengikuti audisi untuk Big Hit Entertainment berikutnya. Dengan keterampilan menari, pemahaman ritme yang kuat, dan potensi rap, J-Hope diterima di perusahaan tersebut. Dia pindah ke Seoul dan menjadi trainee penuh waktu. Selama masa pelatihannya, J-Hope sangat aktif. Dia sering terlihat sebagai penari latar untuk penampilan glamorous dari Glam, promosi Andawan dari Jokwan 2AM, dan bahkan tampil sebagai rapper untuk lagu Jokwan Animal. Meskipun bertahun-tahun pelatihan, bagaimanapun J-Hope hampir ditinggalkan dari barisan BTS sampai RM meyakinkan Big Hit bahwa BTS membutuhkan J-Hope. Dia kembali ke grup dan sisanya adalah sejarah. Yang keempat, Jin. Anggota keempat yang bergabung dengan BTS, Kim Seokjin alias Jin, memiliki pengalaman casting yang berbeda dari anggota lainnya. Berasal dari Anyang, Korea, Jin awalnya di-casting di jalanan oleh SM Entertainment. Dia tidak pernah menindaklanjuti dengan perusahaan karena dia pikir itu penipuan. Dia mendapat casting jalanan lagi ketika dia masih mahasiswa. Seorang perwakilan dari Big Hit Entertainment melihat Jin saat dia keluar dari bus dan meyakinkan Jin untuk mengikuti audisi untuk Big Hit. Jin tidak memiliki pengalaman menyanyi atau menari sebelumnya. Karena dia jurusan acting, Jin mengikuti audisi untuk menjadi aktor. Namun, Big Hit Entertainment punya rencana lain, dan dia akhirnya menjadi trainee untuk BTS.
Jin menjadi penyanyi seperti sekarang ini melalui kerja keras dan latihan. Selama masa pelatihan, Jin terlihat di video musik I'm the One Jokwon sebagai kepala pelayan atau pengawal. Karena ketampanannya, ia dimanfaatkan sebagai aktor, bukan penari. 5. Jungkook. Magnet Group, Jeon Jungkook, mengikuti audisi untuk musim ketiga Superstar K di kampung halamannya di Busan, Korea. Meskipun ia tersingkir dari audisi, berbagai perekrut agensi melihat sesuatu yang istimewa dirinya. Jungkook dibina oleh 7 agensi hiburan yang berbeda. Beberapa agensi tersebut antara lain JYP Entertainment, FNC Entertainment, dan Starship Entertainment. Dari semua agensi, Jungkook akhirnya bergabung dengan Big Hit Entertainment. Alasan dia memilih Big Hit yang merupakan perusahaan kecil saat itu daripada perusahaan besar lainnya adalah karena dia sangat terkesan dengan RM dan keterampilan rapnya. Dia ingin berada di perusahaan yang sama dengan RM dan berlatih dengannya. Selama masa pelatihannya, Jungkook sering terlihat melakukan backdancing untuk artis Big Hit Entertainment lainnya. Dia terlihat selama pertunjukan langsung Glamorous Glam dan I'm the One Jokwon. 6. V. Kim Taehyung alias V telah menyatakan dalam beberapa wawancara bahwa ia tumbuh dengan hampir tidak punya uang. Dia dibesarkan oleh keluarga petani di Daegu dan impian masa kecilnya adalah mengejar musik. Dengan mengingat mimpi itu, V mulai bermain saksofon di sekolah menengah. Ayahnya mendorongnya untuk belajar alat musik jika dia serius menekuni musik, sehingga dia belajar saksofon selama 3 tahun. Suatu hari, dia mengikuti seorang teman ke audisi Big Hit Entertainment. Dia hanya datang ke audisi untuk mendukung temannya, tapi seseorang dari tim mulai melihat V dan mendesaknya untuk mengikuti audisi. Jadi dia menelepon ayahnya mendapat izin lalu mengikuti audisi di tempat. Dia adalah satu-satunya orang yang lulus audisi di Daegu hari itu. Sebelum debut resminya, V dirahasiakan oleh Big Hit Entertainment. Dia bagaimanapun terlihat di video musik Jokwon untuk I'm the One bersama dengan Jin. V tampil sebagai bodyguard atau pengawal. 7. Jimin. Anggota terakhir yang bergabung dengan BTS, Park Jimin berasal dari Busan, Korea. Dia bersekolah di Busan High School of Art, di mana dia menjadi siswa terbaik di departemen tari. Jimin memiliki bakat alami dalam menari. Sebagai siswa muda, tari kontemporer yang menjanjikan, salah satu guru tarinya mendesak Jimin untuk mengikuti audisi Big Hit Entertainment. Setelah didorong oleh gurunya, dia pergi dan mengikuti audisi. Dia lulus audisi di Busan dan pindah ke Seoul untuk menjadi trainee. Meskipun masa pelatihannya paling singkat, Jimin menjadi anggota terakhir BTS karena keterampilan alaminya. Selama masa pelatihan, Jimin sering terlihat melakukan backdancing untuk penampilan Glamorous Glam. Dia juga memiliki cameo singkat di video musik Glam untuk Party. Debut BTS sebenarnya tidak berjalan sesuai rencana awal, yang seharusnya di tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh pergantian anggota dan rekrut grup idola. Dilihat dari line-up awal, satu-satunya anggota yang tersisa adalah RM. Proyek pembentukan BTS dimulai pada 2010 setelah CEO Big Hit Entertainment, Bang Si-hyuk, bertemu dengan RM dan terkesan dengan rapnya. Pada awalnya, BTS diproyeksikan menjadi grup hip-hop yang mirip dengan One Team. Tetapi, Bang Si-hyuk memutuskan pemuda kekinian membutuhkan sebaliknya. Seorang pahlawan yang dapat meminjamkan mereka bahu untuk bersandar, bahkan tanpa berbicara sepatah kata pun. Itu yang ada di pikiran Bang Si-hyuk. Grup ini sebenarnya direncanakan debut pada 2011 dan tampil di beberapa lagu oleh artis lain seperti 2EM dan Lee Seung-gi. Namun, debut mereka ditunda dan grup ini ditata ulang menjadi grup idola. Saat itu berlangsung, 6 anggota lainnya masuk dalam formasi BTS. Dengan formasi baru, BTS akhirnya memiliki 7 anggota. Mereka adalah RM, V, Jungkook, Jin, Jimin, J-Hope, dan Suga. Formasi tersebut menempatkan RM sebagai leader sekaligus rapper. Kemampuan rap RM memang tidak perlu diragukan lagi. Ini juga menjadi alasan Big Hit Entertainment mempertahankannya hingga akhir. Secara harfiah, BTS didefinisikan sebagai Beyond the Scene atau Bangtan Sonyeondan. Tapi BTS sendiri pernah membahas rasa malu mereka atas nama grup itu. Pada sebuah siaran, grup BTS membahas rasa malu mereka atas nama grup mereka yang berarti Bulletproof Boys dalam bahasa Korea. Menurut anggota grup Big Hit Entertainment ini, mereka sangat malu dengan nama mereka, sehingga mereka menolak untuk memberitahu siapapun nama mereka sampai mereka debut. Tapi itu bukan satu-satunya yang harus mereka alami.
mereka menerima banyak hinaan yang sangat kejam. Yang pertama, nama Bangtan Sonyeondan menjadi bumerang sendiri bagi mereka. Ketika BTS pertama kali mengumumkan bahwa grup ini akan debut dengan nama Bangtan Sonyeondan, haters tertawa keras. Mereka mengira dengan nama semacam itu, grup ini hanya akan bertahan maksimal 2 tahun. Mereka menyebut nama ini ambisius dan murahan, dengan makna asli bahwa pasukan anti peluru ini akan melindungi remaja dari prasangka dan tekanan. Nama ini mendapat cibiran karena berbeda dengan nama grup-grup K-pop lainnya. Yang kedua, BTS disebut versi murahan dan palsu dari Big Bang. Segera setelah BTS debut di tahun 2013 dengan nama Dream, haters membanjiri internet dengan komentar kebencian pada grup ini. Haters bilang, mereka berusaha terlalu keras agar bisa seperti Big Bang, atau mengatakan, mereka bukan apa-apa dibandingkan Big Bang dan akan gagal secara mengenaskan. Yang ketiga, BTS dibilang membuat musik yang jelek dan rap R&B parah. Banyak fans menangis ketika RM tampil di acara 14 Show dan membaca komentar-komentar jahat yang dialamatkan padanya. Ketika haters menyerang rapnya, liriknya, dan idola musiknya secara umum, RM tampak terganggu. Haters menyimpulkan bahwa RM bukanlah rapper yang hebat seperti yang dia inginkan. RM kemudian merilis mixtape-nya pada tahun 2015 yang terpilih masuk 50 album hip-hop terbaik 2015 versi Spin, divisi grup media Billboard Hollywood Reporter. Spin memberikan pujian setinggi langit pada skill RM. Sejak saat itu, RM tak pernah berhenti mengasah skillnya. Rapnya yang dipadukan dengan vokal para member lain telah membawa BTS ke titik yang tak pernah dibayangkan setiap orang. 4. Member BTS jelek dan tak cocok jadi idol. Senjata klasik dari para haters adalah menyerang fisik. Ketika BTS debut dan bahkan terkadang sampai sekarang, haters menyebut bahwa member BTS tidak cocok jadi idol karena mereka sangat jelek. Beberapa haters bahkan mengklaim member tertentu penampilannya di bawah standar, sedangkan yang lain dibilang girly. Faktanya, member V dan Jin oleh para ahli bedah plastik disebut memiliki wajah paling sempurna. V bahkan menempati urutan pertama dalam daftar 100 wajah tertampan versi TC Candler 2017, mengalahkan berbagai selebriti dunia. Belum lagi Jungkook yang sering mendapatkan sanjungan karena ketampanannya. 5. BTS tak akan pernah sukses. Seperti kebanyakan grup idol lain, BTS juga diserang komentar miring bahwa mereka tidak akan pernah bertahan dan sukses. Di antara berbagai kritikan, pandangan negatif pada karir BTS yang melesat ini barangkali adalah yang paling jahat. Haters eksis dari tahun ke tahun untuk melecehkan BTS dan setiap karya yang mereka lahirkan. Di setiap rilis, haters merendahkan kerja keras grup dan menyebutnya sebagai kegagalan. Mereka menonton video BTS hanya untuk menjelek-jelekannya. Ketika BTS debut di tahun 2013, bahkan ada artikel tertulis yang mempertanyakan apakah BTS akan bertahan lama. Namun, para anggota tidak menyerah, dan tekad dan impian mereka untuk berdiri di puncak selama showcase debut mereka, para anggota menyatakan, kami akan bertahan sampai akhir. Tak hanya itu, pada awal karir mereka harus melewati masa-masa sulit. Yang pertama tinggal di asrama yang kecil karena dulu Big Hit Entertainment adalah sebuah agensi yang kecil. Bahkan mereka hanya memiliki sedikit karyawan dan harus menyewa gedung 2 lantai untuk dijadikan kantor agensi. Jadi cukup sulit bagi mereka dalam menyediakan fasilitas yang bagus untuk para artisnya. Sehingga pada awal debut, para member BTS harus berbagi ruang di dorm yang kecil dengan kondisi gedung yang hampir roboh. 2. Harus menggunakan pengelola mobil karena Big Hit Entertainment tidak menyediakan transportasi. Jika biasanya artis lain akan difasilitasi mobil oleh agensinya untuk digunakan kepentingan promosi, tidak bagi BTS. Selain dorm, di awal-awal Big Hit pun tidak menyediakan transportasi bagi BTS, sehingga mereka terpaksa menggunakan mobil sang manajer jika akan kemana-mana. 3. Mereka juga merasakan susahnya membuat MV dengan dana yang pas-pasan. Bukan hanya memberikan bantuan kendaraan untuk para member, sang manajer ternyata sangat berjasa di awal karir BTS. Ia ikut berperan sebagai bagian ekstra dalam MV BTS karena boy group itu tidak memiliki uang untuk pembayaran ekstra. Selain itu, BTS juga menggunakan mobil staff dalam MV I Need You untuk meminimalisir pengeluaran dana yang berlebihan. 4. Tidak pernah makan dengan perusahaan karena mereka tidak punya cukup uang. Minimnya dana ternyata tidak hanya menjadi hambatan untuk promosi dan berbagai kegiatan grup, tapi juga mempengaruhi kebutuhan makan para member BTS.
Mereka tidak pernah merasakan makan bersama kru perusahaan lain karena keuangan tidak mencukupi. Bahkan sebelum debut dulu, Suga pernah merasa senang ketika dia diberi semangkuk nasi oleh seorang kru. 5. Mereka biasa makan di restoran kecil dan murah. Menikmati makanan di restoran mewah dan mahal mungkin hanya sebuah mimpi bagi BTS. Dengan berbagai permasalahan finansial yang menimpa mereka, para member BTS hanya bisa makan di restoran kecil dan murah di dekat asrama mereka. 6. Hampir bubar karena tidak punya cukup uang untuk terus bermusik. Ternyata, kesulitan yang dialami BTS hampir saja membuat mereka bubar di awal debut, karena tak kunjung menemukan jalan sukses. Banyak trainee yang juga memutuskan untuk pergi meninggalkan Big Hit karena menganggap agensi itu tidak cukup memiliki kemampuan untuk membuat para artisnya terkenal. Namun, dengan penuh harapan, BTS mampu bertahan dan tidak menyerah dengan kondisi hingga akhirnya nama mereka bisa selama ini. BTS secara resmi memulai debutnya sebagai grup idola K-pop dengan 7 anggota pada musim panas 2013. Album pertama mereka, Too Cool for School, mendapatkan cukup banyak kesuksesan, menempatkannya ke-10 di chart musik Korea bulanan sebulan setelah rilis. Lagu utama album, Number Dream, dapat diartikan sebagai komentar tentang tekanan tumbuh sebagai remaja di Korea. Musik mereka sering membawa pesan seputar masalah sosial yang telah menjadi bagian dari identitas musik grup. Musik BTS biasanya berisi pesan tentang masalah sosial untuk penggemar. Filosofi seluruh perusahaan adalah membuat musik yang penting. Tamar Herman, koresponden K-pop Billboard, mengatakan bahwa dia percaya musik BTS menggali akar awal K-pop di mana grup idola seperti H.O.T bergulat dengan masalah sosial mereka. Namun, sekitar waktu BTS debut, sangat jarang grup menggunakan musik mereka untuk komentar sosial. Seorang penggemar juga mengatakan bahwa dia tertarik pada musik grup yang secara konsisten membagikan pesan yang secara kolektif bersatu sebagai alur cerita yang mengikuti pertumbuhan grup dan juga kehidupan banyak orang. Banyak lagu mereka saling terkait satu sama lain, jadi lirik mereka tidak kosong, kata Ji Kim, penggemar BTS yang terkenal di komunitas fandom BTS. Pada tahun 2015, BTS mengadakan Highlight Tour mereka di Amerika Serikat, tetapi menghadapi banyak rasa tidak hormat. Pada saat itu, BTS masih merupakan grup yang relatif kecil, tetapi bahkan selama ini, ARMY selalu berada di sisi mereka untuk men-tweet dan mengeluh kepada perusahaan yang memperlakukan mereka dengan buruk. Ini adalah waktu yang sulit bagi BTS, tetapi terlepas dari itu semua, mereka masih menerima banyak cinta dan dukungan dari penggemar awal mereka yang berdedikasi. BTS mengalami banyak kesulitan di awal perjalanan mereka, tapi mereka terus berjuang. Syukurlah mereka melakukannya, karena rilis berikutnya terbukti sangat bagus. Trilogi mereka, The Most Beautiful Moment in Life Part 1, adalah satu-satunya album Korea yang dimasukkan dalam daftar 27 album terbaik 2015 sejauh ini dari Fuse. I Need You adalah hit 5 besar di gaun digital chart mingguan, dan I Need You bisa dibilang adalah penyelamat BTS. BTS pernah mengungkap kalau I Need You adalah harapan terakhir mereka, dan jika lagu itu tidak berhasil, mereka memikirkan untuk bubar. Tapi itu menjadi hit, dan awal BTS mendapatkan nomor 1. Setelah itu, mereka merilis Young Forever. Di era ini, popularitas BTS mulai melonjak. Mereka mengadakan konser 2 hari di Seoul untuk mendukung perilisan album mereka. Grup ini menjadi headline KCON Amerika Serikat di New Jersey dan Los Angeles yang terjual habis di arena. Album mereka kemudian memenangkan Album of the Year di Milan Music Award menjadi hadiah utama pertama grup. Pada tanggal 7 September 2016, BTS merilis album studio Jepang kedua mereka yang terjual lebih dari 44.000 kopi pada hari pertama perilisan dan menempatkan peringkat pertama di Jepang. I Need You dan Run dirilis sebagai single. Sementara itu di Korea, Blood, Sweat and Tears meraih All Kill di Korea Selatan dan kemudian mereka memenangkan Artist of the Year di 2016 Mnet Asia Music Award. Menjadi artis pertama bukan dari 3 besar perusahaan, SM, YG, dan JYP yang melakukannya. Masuk ke era The Wings Trilogy, pre-order untuk Wings mencapai lebih dari 700.000 kopi di seluruh dunia. Single utama, Spring Day, menduduki puncak 8 tangga musik online utama Korea Selatan dan memasuki tangga lagu Bubbling Under Hot 100 single Billboard Amerika Serikat di nomor 15 dengan album kelima mereka, Love Yourself, Her. Mereka akhirnya mencapai cawan suci dalam musik Korea dengan mencapai 1 juta penjualan untuk sebuah album.
Mereka juga mulai mendapatkan perhatian dari artis asing karena album menampilkan artis Amerika The Chainsmokers yang menampilkan kegembiraan di seluruh K-pop dan industri musik Amerika. Setelah mendapat popularitas, mereka juga melakukan remix untuk Mic Drop dengan Steve Aoki dan Designer yang masuk chart di Korea dan Amerika Serikat. Pada bulan Januari 2018, BTS menerima sertifikat double platinum pertama mereka dari RIAG untuk single Mic Drop, DNA, Crystal Snow, dan menjadi satu-satunya album single oleh artis asing pada tahun 2017 yang terjual lebih dari 500.000 kopi dan menerima sertifikasi di Oricon Chart untuk tahun itu. Tapi, di tahun 2018 ada kabar buruk yang mengejutkan ARMY. Terungkap bahwa BTS mengalami masa sulit dan memikirkan untuk bubar. Di Mama 2018, Jin mengatakan, "Kami mengalami kesulitan mental selama awal tahun ini. Saat berbicara satu sama lain, kami bahkan berpikir untuk bubar. Tetapi kami mengumpulkan kembali hati kami, dan saya senang kami dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya berterima kasih pada anggota saya yang memutuskan untuk melanjutkan ini. Saya ingin berterima kasih kepada anggota saya yang selalu mencintai saya, dan mengucapkan terima kasih kepada ARMY karena selalu mencintai kami. Terima kasih," kata Jin. Buat semua orang bertanya-tanya tentang alasan mereka hingga alami kesulitan mental, akhirnya itu terungkap di Break the Silence. Jungkook mengingat tahun 2018 sebagai tahun evaluasi ulang yang membuatnya khawatir akan seperti apa kehidupan di tahun berikutnya. Banyak hal yang terjadi di tahun 2018. Ada saat-saat yang sangat sulit, tetapi masih banyak hal baik yang terjadi juga. Saya pikir kami mengevaluasi kembali posisi kami, tindakan kami, dan hal-hal seperti itu setiap tahun. Jadi melihat kembali apa yang terjadi di tahun 2018 membuat saya berpikir, jalan seperti apa yang akan saya tempuh di tahun 2019? Saya banyak memikirkan tahun itu, dan kekhawatiran saya juga berlipat ganda, kata Jungkook. Suga percaya bahwa keraguan dan tuntutan karir roller coaster adalah bagian dari mengapa BTS memulai awal yang sulit tahun 2018. Itu adalah tahun di mana mereka merefleksikan diri mereka sendiri. Saya pikir, itu karena segalanya menjadi sangat sulit di awal tahun. Ada banyak hal yang harus dipikirkan saat itu, dan ada banyak keraguan tentang pekerjaan ini. Itu yang ada di benak kami tahun itu, karena pekerjaan ini terus-menerus menuntut Anda untuk naik roller coaster. Ternyata menjadi tahun di mana kita bisa merenungkan diri kita sendiri. Itulah yang saya pikirkan, kata Suga. Tapi itu dapat berlalu, dan BTS mendapatkan nomor 1 di Billboard 200. BTS membuat sejarah karena Love Yourself tier mereka berada di posisi pertama di chart Billboard 200 dan masuk 10 besar Billboard 100. Sulit bagi banyak artis papan atas untuk menjual 1 juta kopi album dalam seminggu, tetapi BTS melakukannya di pra-penjualan saja. Dan akhirnya mereka mendapatkan nomor 1 di Billboard Hot 100 dengan lagu mereka Dynamite. Perlahan-lahan grup ini mulai menerima pengakuan karena musik mereka terhubung dengan penggemar di seluruh dunia. Sekarang, BTS adalah grup K-pop teratas yang memecahkan banyak rekor di seluruh dunia. Nama grup mereka Bangtan Sonyeondan, bahkan telah menjadi nama yang paling banyak disebut di banyak negara. Banyak netizen mengatakan bahwa kisah hidup BTS seperti film ketika mereka mulai sebagai underdog di industri K-pop yang memulai debutnya dengan agensi hiburan kecil, tetapi sekarang menjadi grup terbesar dalam sejarah Korea. Seorang netizen juga menunjukkan bahwa BTS mampu mencapai puncak hanya dalam 8 tahun karena lagu mereka Butter masuk di nomor 1 di Billboard Hot 100 untuk minggu kedua berturut-turut. Bahkan ini diperbarui untuk minggu 13 Juni yang merupakan tanggal debut BTS pada tahun 2013. Tanggal ini menandai tepat 8 tahun sejak debut grup. Bahkan ada aspek tambahan yang menurut penggemar istimewa dan seperti film. Sejak debut mereka dan selama masa promosi grup, nomor 7 telah menjadi nomor khusus untuk BTS. Meskipun kutukan yang belum terucapkan dari 7 tahun, di mana banyak grup idola gagal melewati tanda 7 tahun karena kontrak berakhir setelah 7 tahun, BTS telah berkomitmen untuk tetap sebagai satu grup karena mereka terus menunjukkan cinta mereka untuk mereka dan untuk penggemar. Menjadi grup dengan 7 anggota, BTS selalu menekankan bahwa mereka adalah 7 dalam 1. BTS bahkan telah merilis album yang didedikasikan untuk angka itu pada ulang tahun ke-7 mereka. Seorang netizen membagikan postingan Twitter dari 8 tahun lalu, di mana BTS mengungkapkan bahwa mereka adalah grup ke-7 yang tampil di program musik tempat mereka melakukan debut resmi mereka.
Banyak netizen setuju bahwa cerita BTS seperti film saat mereka meninjau kembali masa-masa sulit yang telah dilalui oleh para pemuda ini. Kalau menurut kalian, bagaimana? Sejak kapan kalian mulai menyukai BTS dan apa alasannya? Apa kalian juga akan mengikuti grup ini sampai mereka sudah tidak di panggung lagi? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.